kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Widya dari YesQ Business School. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Oke, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Oke. Nah, untuk Bapak atau Ibu yang ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA yang telah kami hadirkan pada talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Oke, silahkan Bapak atau Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Oke. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Oke, siapa yang belum memiliki talent DNA? Oke, boleh pollingnya. Silakan tim untuk memunculkan pollingnya. Oke. Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Siapa Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA? Oke, sudah ada. Oke, siapa yang baru pertama kali join di webinar pagi ini? Oke, sudah punya. Sudah pernah bergabung. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu.
yang sudah mengisi polling. Jadi ada yang sudah punya, sudah pernah bergabung, atau baru pertama kali bergabung? Oke. Oke, Bapak atau Ibu mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir ya di acara Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Uwi sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu mahasiswa ISQ Business School Abdurrahman Alfaris Baraja. Atau kita bisa panggil dengan Abdul ya. Jadi Abdul ini merupakan Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ISQ Business School. Oke, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah si paling kura-kura. Oke, izin saya menyapa mereka terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum Coach Uwi dan Abdul. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam. Baik, Widya, Baik. apa kabar? Hai Abdul. Alhamdulillah. Halo Coach. Oke, sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Oke, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi talentdna.me atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di slide ini ya. Oke. Oke, saya akan bacakan dulu top talent dan bottom 5 nih dari Abdul. Oke, Abdurrahman Alfaris Baraja, Ketua BEM ISQ Business School, top 10-nya adalah intuitive, equitable, logical, significant, harmony, aversive, kompetitif, fleksibel, kontekstual, accountable. Sedangkan bottom 5-nya adalah explorer, inovatif, convincing, goal-getter, dan forgiving. Oke, kita akan persilahkan kepada Coach Uwi dan Abdul. Silahkan Coach Uwi dan Abdul. Baik, terima kasih Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abdul pagi hari ini? Alhamdulillah Coach, baik. Sehat ya. Sehat. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian talented people yang sudah hadir, baik itu di ruang Zoom dan juga Facebook Live, yang pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang talent DNA bersama Abdul. Kalau kita lihat di sini di layar, ini adalah top talent dan bottom talent dari Abdul.
Jadi Abdul ini sebenarnya memiliki 45 talenta. Namun yang kita akan bahas pagi hari ini adalah 10 talenta teratas dan 5 talenta terbawah serta bagaimana dinamikanya dalam bentuk perilaku. Sebelum kita diskusi sama Abdul, di sini kita lihat ya Abdul, ada yang berwarna merah, intuitif, fleksibel, kontekstual, dan accountable. Ada yang berwarna biru, yaitu equitable, significant, aversive, kompetitif, dan ada yang berwarna kuning, yaitu harmoni di top 10-nya Abdul. Dan kita akan simak dulu video penjelasan dari Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, apa yang dimaksud dengan warna-warna tersebut. Silahkan Widya. Ada Widya boleh. 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih Widya. Dan kembali kita lihat di sini ya Abdul. Abdul kalau dilihat dari top 10-nya paling banyak warna apa tuh Abdul? Warna merah, Coach. Action. Warna merah, ya. Warna merah, intuitif, logical, fleksibel, kontekstual, dan accountable. Nah, dari kombinasi warna top talent-nya Abdul, karena dominasinya warna merah, itu menunjukkan bahwa Abdul orang yang sangat giat dalam mengeksekusi ide dan juga orang yang gemar bekerja. Nah, namun kalau yang sedikit warna apa Abdul? Warna kuning, Coach, terkait network. Warna kuning ya. Jadi artinya Abdul kekuatannya adalah pada mengeksekusi ide dan dorongan untuk berhasil. Meskipun Abdul secara talenta alaminya kalau berhubungan dengan orang mungkin itu bukan menjadi kekuatannya Abdul kalau kita lihat dari top talentnya ya. Nah, tadi judulnya si paling kura-kura Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kura-kura itu singkatan. Karena kura-kura itu adalah kuliah rapat nih. Kabarnya Badan Eksekutif Mahasiswa ISQ Business School pada waktu dipimpin oleh Abdul sekarang hobinya adalah kuliah, setelah itu rapat, kuliah lagi, setelah itu rapat lagi, setelah itu kuliah lagi, setelah itu rapat lagi. Jadi ini sangat menggambarkan top talentnya Abdul, yaitu yang dominasinya warna merah, kuliah dan rapat, kuliah dan rapat. Gitu ya Abdul ya? Betul, Coach. Oke, Abdul. Abdul saat ini semester berapa? Oke, saya semester 5 di ISQ Business School dengan program studinya Sistem Informasi, Coach. Sistem informasi. Oke. Apa yang Abdul suka dari program studi sistem informasi? Oke, karena gini Coach, karena bisa dibilang program studi di ISQ Business School itu sekarang ada 3, Coach. Manajemen, sistem informasi, dan ilmu komputer. Nah, terkait sistem informasi itu mencakup keduanya, Coach. Jadi terkait ilmu manajemennya ada, tapi kita juga belajar terkait ilmu komputernya juga, Coach. Jadi saya suka di situ. Oke. Apa yang menarik selama 5 semester di ISQ Business School belajar tentang sistem informasi? Yang kalau dilakukan itu Abdul tuh enjoy banget gitu. Oke, yang saya enjoy banget ya, terkait ini sih Coach, dimana kita tuh kebanyakan manage project terkait untuk bikin aplikasi contohnya gitu ya, dimana kita harus manage itu dalam beberapa bulan itu harus selesai gitu. Nah itu kan kita ada sedikit challenge ya di situ, jadi saya enjoy di situ Coach. Oke, jadi kalau mau manage project Abdul enjoy ya? Betul. Oke, sudah ada berapa project yang diselesaikan oleh Abdul? Oke, kalau
kita ambil satu semester bisa 2 atau 3 project, jadi mungkin sudah 11-an sih Coach sekarang, meskipun skalanya nggak terlalu besar. Oke. Dari segi project itu, apa yang biasanya Abdul lakukan? Dalam project-project seperti apa yang biasanya Abdul lakukan? Oke, kalau yang biasa saya lakukan sendiri, nggak jauh-jauh, pastinya kan kalau di tahap, kalau kita bikin project itu pasti ada planning-nya dulu, terus baru Mhm, kita eksekusi gitu ya. Nah, mhm, eh, yang mana justru planning-nya itu yang penting, Coach. Itu. mhm, Nah, mhm, karena planningnya ini penting, kita harus banyak rapat juga. Jadi sebetulnya kalau kita nggak ikut organisasi pun mhm, harus tetap banyak-banyak ikut rapat gitu ya, karena banyak mhm, ikut meet, karena kita harus selesaiin tugas kan, dan tugasnya kebanyakan project coach. Jadi seperti mhm. itu. Apa project yang dari 11 project yang paling, menurut Abdul keren banget nih project-nya? Oke, kalau Project bikin apa? jadi project yang menurut saya paling berkesan di saya itu ada di semester 1 di mana kita bikin website dasar aja gitu coach ya. Mmm, Itu eh, karena di situ tadinya saya nggak bisa, saya tadinya mikir saya nggak bisa gitu, ternyata saya coba-coba, saya belajar via internet, via yang lain, dan lain-lain ternyata saya bisa gitu. Dan di situ saya, wah ternyata eh, ini keren juga ya, dan saya pengen belajar lebih banyak, seperti itu. oke. Project biasanya kan ada deadline ya, Abdul. Betul. Selama ini, Abdul, pernah nggak miss the deadline? Oke, miss the deadline never coach, belum pernah. Alhamdulillahnya belum, Belum pernah. belum coach. Jadi dari selama 5 semester kalau ada deadline pasti Abdul bisa, selesaikan Ya, setepat waktu? ya, kecuali kalau misal ada kesalahan teknis ya coach ya, mungkin kayak linknya Mmm, salah atau gimana gitu ya. Tapi mmm, kalau secara intensional belum pernah coach. oke. Dan apa rasanya kalau misalnya ada sesuatu yang miss pada saat Abdul sudah merencanakan dengan sangat baik? Justru di situ saya merasa kecewa ya coach ya. Cuman Mmm, kan kita kadang-kadang ada beberapa faktor yang kita nggak bisa perhitungkan, kita nggak bisa mmm, ya kayak semacam force majeure lah seperti mhm. itu. Jadi Jadi apa, pertama kalau miss the deadline, selama 5 semester, banyak proyek yang harus diselesaikan, dan Abdul tidak pernah kelewat dari deadline itu. Kalaupun ada itu karena force major dan Abdul akan merasa sangat kecewa gitu ya. gitu. Nah, pada saat terjadi sebuah masalah, apa yang Abdul lakukan? Oke, kalau ada masalah ya coach ya. Yang pertama sih pasti kita fokus dulu ke sebetulnya apa yang terjadi. Kita Mmm, harus tahu dulu masalahnya di mana, which is mhm, called troubleshooting ya. Kita harus tahu betul ada masalah itu di mana gitu. Kayak contoh kita lagi kerjain project, ternyata ada sedikit nih yang membuat project itu nggak jalan. Apa mhm, itu masalahnya? Kita cari tahu dulu. Kemudian mhm, kalau misalkan udah ketemu masalahnya, baru kita cari solusinya. oke. Biasanya Abdul lebih kalau untuk menganalisa itu, apa yang Abdul perlukan? Untuk menganalisa masalah ya coach ya. Mhm. Abdul Oke, biasanya apa informasi yang Abdul kumpulkan? kalau Kalau karena saya lebih ke orang yang teknikal ya coach ya, di mana Mhm, project saya juga terkait berjalannya sesuatu atau enggak gitu ya. Nah, mmm, informasi yang saya butuhkan itu apakah kalau kita singkirkan apakah itu berjalan dengan baik, atau kalau mhm, kita tambahkan itu akan berjalan. Jadi kita coba, kita tes mhm, gitu coach dengan cara ngetes satu-satu. Dicari ok yang paling baik gitu. oke, dicari yang paling baik, dibandingkan gitu ya? Betul, betul coach. Oke. Baik, assalamualaikum Bapak Ari Ginanjar sudah hadir juga di ruang Zoom. Terima kasih Bapak, ini lagi ngobrol dengan Abdul, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ISQ Business School. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom, Talented People maupun di Facebook Live, pagi hari ini kita mendapatkan sharing dari Abdul ya, seorang mahasiswa ISQ Business School yang sedang berada di semester 5, yang
yang memang lebih banyak kegiatannya itu berupa project ya, Abdul ya, membuat project-project. Dan tadi yang membuat Abdul menikmati kuliahnya di Prodi Sistem Informasi karena di situ ada keseimbangan antara teknologi dan manajemen. Betul begitu, Abdul? Betul, Coach. Betul sekali. Oh. Nah, jadi Abdul sangat menggunakan talentanya nih, Abdul, kalau dilihat. Karena di satu sisi, kalau kita bicara teknologi, maka Abdul menggunakan talenta Abdul yaitu logical. Bicara tentang data, sebab akibat, gitu ya Abdul ya. Di Betul. mana sumbernya, bagaimana faktanya, buktinya. Namun di lain sisi juga, Abdul adalah orang yang punya talenta harmoni. Jadi talenta harmoni itu bagaimana kita berkorelasi dengan orang lain dan membangun hubungan yang damai, yang selaras dan sejalan. Nah, jadi pada saat Abdul berada di sistem informasi, kekuatan Abdul adalah pada saat berhubungan dengan manusia, Abdul menggunakan talenta Abdul yaitu harmoni dan fleksibel. Pada saat berhubungan dengan teknologi, maka logikalnya Abdul yang bekerja. Dan yang menarik, meskipun sudah ada berapa proyek tadi yang Abdul kerjakan? 11 ya? Ya, 11-an, Coach. Betul. 11 selama 5 semester dan semuanya bekerja dengan deadline, tidak pernah miss the deadline. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari orang yang punya talenta accountable, Abdul. Oh, oke. Oke, nah boleh coba Abdul baca apa gambaran diri Abdul, coba deh. Di dalam paragraf ini. Coba Abdul baca. Oke, kalau saya baca nih ya di sini bahwa saya pertama bisa ngambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten, berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Tuh. Selain itu, Saya juga mampu menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, selalu waspada, memperhitungkan resiko, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Dan saya juga beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, Coach. wow, keren ya Abdul ya. How do you feel? Yes, I feel good, Coach. Kalau ada yang ngomong kayak gini gitu. You feel good. Ada nggak experience dari Abdul yang menggambarkan diri Abdul dari apa yang tadi baru Abdul bacakan? Yang saya bisa rasakan itu ya Coach ya, di mana saya memanfaatkan pengalaman masa lampau karena emang betul sekali Coach gitu. Kayak pepatah orang kan, don't fall in the same hole twice. Jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali gitu. Makanya saya pertimbangkan itu terus sih Coach. Seperti itu. Oke. Ada contohnya di mana Abdul sangat mempertimbangkan apa yang pernah terjadi sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan? Oke, jadi contohnya nih ya, kalau kita bahas project-project lagi karena emang kehidupan kuliah saya nggak jauh dari project ya Coach ya. Ada beberapa project saya yang apa ya, bisa dibilang mungkin komunikasi saya dan tim itu nggak terlalu baik gitu. Nah, di situ saya bisa dibilang kurang mendengarkan pendapat dari yang lain gitu, karena mungkin terlalu apa ya, bisa dibilang fokus sama goals utama saya gitu. Tapi ternyata pendapat yang lain juga nggak begitu salah gitu, Coach. Nah, itu sekarang saya jadikan pelajaran untuk pasti kita dengerin dulu apa yang dibicarakan oleh orang lain, kita tulis pendapatnya satu-satu gitu ya. Baru kita cari yang paling benar yang mana, yang paling menguntungkan yang mana. Seperti itu. Jadi Abdul pernah ada situasi di mana Abdul tidak mendengarkan masukan orang lain dan ternyata masukan itu bermanfaat di masa depan. Betul. Sehingga pada saat ada situasi yang sama, maka Abdul mencoba tidak mengulangi kesalahan itu, dan Abdul lebih mendengarkan orang lain gitu ya Abdul ya? Betul, Coach. Oke, kemudian apa yang Abdul lakukan? Abdul catat, terus Abdul pertimbangkan mana yang oke, mana yang enggak gitu? Betul, sebetulnya kalau kita transparan ya Coach ya, nggak perlu dicatat juga nggak masalah, tapi kita tahu poin-poinnya apa, dan baru kita omongin lagi tuh ke tim, kenapa
Mm-mm. pendapat ini kurang, kenapa pendapat ini baik. Jadi orang itu tahu juga kenapa pendapat mereka itu kurang gimana, atau kalau misalkan orang itu mau tapi begini loh, kita juga pasti akan terima. Dimana kalau kayak gitu menurut saya itu menjadi sebuah forum diskusi yang sehat, Coach. Jadi Oke. semua gitu bisa kasih pendapatnya secara bebas. Menurut Abdul, kalau kita diskusi itu konflik atau justru itu adalah hal yang sehat? Nah, jujur gini, Coach. Mm-mm. eh karena saya juga sebetulnya not a communicable person gitu ya, bukan orang yang jujur enjoy banget sama proses komunikasi gitu. Kecuali Mm-mm. kalau misalkan sekedar chatting aja gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jujur menurut saya ada sedikit konflik gitu. Cuman kalau kita based on berdasarkan kepada kebutuhan gitu Mm-mm. ya, berdasarkan terkait kebutuhan, kita harus dengar info, mau nggak mau kan kita harus dengar info ya, Coach ya, Mm-mm. gitu. Nah, ya udah kita belajar untuk menikmati hal yang nggak enak gitu, karena harus kan Oke. seperti itu. Keren banget nih ya, belajar menikmati hal yang gak enak meskipun ada perbedaan ya, Abdul ya. Betul, Coach, karena harus. Nah, itu hanya orang harmoni yang bisa menikmati perbedaan itu dengan supaya situasinya enak tuh, Abdul. Oke, kemudian Abdul, kalau sekarang Abdul kan sebagai Ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Apa tuh yang terjadi sehingga akhirnya Abdul, prosesnya bagaimana sampai Abdul bisa menjadi seorang Ketua BEM? Oke, terkait proses sendiri, jadi itu semua dimulai di sekitar tahun 2022 tahun lalu, di Hmm. mana angkatan saya, angkatan 9, ISQ Business School itu tadinya tidak ada yang mau maju langsung sebagai ketua BEM. Dan Hmm. saya pun begitu, Coach. Gitu. Awalnya. Kemudian saya bisa dibilang someone vouched for me, ada yang pengen saya jadi ketua pertama di grup program studi gitu. Coba Abdul sama sama partnernya jadi ketua gitu, sama Hmm. Noval. Dan ya Hmm. udah di situ mulai saya juga tadinya masih gugup dan lain-lain. Cuman ada satu teman saya, dia ngajak ngobrol saya dan bisa dibilang meyakinkan saya, Dul, orang itu perlu problem solvingnya kamu gitu. Jadi Hmm. di situ kayak oh gitu ternyata gitu, dan Hmm. ya udah kenapa enggak gitu. Karena itu juga salah satu proses membuktikan diri saya gitu, Coach. Jadi Hmm. ya udah saya coba dulu seperti itu. Oke, jadi pada saat ada yang mengatakan pada Abdul bahwa mereka memerlukan Abdul dan Abdul merasa bahwa di situ ada kontribusi yang bisa Abdul berikan, baru Abdul kemudian bersedia jadi ketua BEM. Betul. Oke. Apa yang kontribusi yang menurut Abdul bisa berikan sebagai ketua BEM pada waktu itu tuh akhirnya Abdul bisa say yes. Oke. Di situ juga mungkin karena bisa dibilang saya masih apa ya? Masih terlalu gugup, masih terlalu goyah untuk masih Mm-mm. belum yakin lah. Jadi mungkin kalau bisa dibilang banyak belum, cuman karena bisa teman saya itu ngomong fokusnya itu problem solving ya, Coach ya. Dimana which saya tuh bisa dibilang saya yakin di situ gitu, Mm-mm. terkait problem solving, di mana kan sebetulnya kalau kita berorganisasi, kita bikin program, terkadang ada masalah di sini, masalah di situ, terus Mm-mm. kita diskusi untuk nyelesainnya, itu kan which it's called problem solving di situ. Makanya Mm-mm. mungkin yang saya bisa berikan ke mereka tuh di situ gitu. Oke, jadi Abdul merasakan bahwa Abdul bisa berkontribusi terhadap BEM mahasiswa ISQ Business School karena Abdul bisa menyelesaikan masalah mereka. Betul. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan juga ada di Facebook, dorongan Abdul ingin berkontribusi, ingin membantu teman-temannya dalam menyelesaikan masalah, ini adalah salah satu dorongan alami seseorang yang punya talent signifikan. Meskipun sebenarnya Abdul terlihat tidak ingin tampil gitu ya, tapi sebenarnya dorongan di dalam diri Abdul itu adalah ingin memberikan impact kepada lingkungan sekitarnya, Abdul. Nah, Abdul ada nggak sebuah situasi di mana Abdul merasa, yes, I am contributing, I bring impact to my environment. Biasanya dalam situasi gimana tuh, Abdul? Oke. Uh,
saya paling merasa gitu ya, paling merasa Hmm. ketika saya itu bisa ngeberikan dampak itu saat saya kan kita jadi ketua kadang-kadang suka kasih sambutan ya coach ya kalau sebelum Hmm. program mulai. Di situ Hmm. saya ngerasa sambutan saya itu justru kasih Hmm. impact yang ini coach, yang nonjok gitu bisa dibilang apa ya, yang punching di mana Hmm. seorang bisa tergerak dari situ gitu. Jadi Hmm. jujur disitulah saya merasa signifikan saya paling muncul gitu loh coach di Hmm. sambutan-sambutan kata-kata itu gitu. Oke, jadi kalau Abdul memberikan sambutan, kemudian people merasa terinspirasi gitu dengan sambutan Betul. Abdul, maka Abdul merasa disitulah kehadiran Abdul itu bermakna, gitu ya Abdul ya? Betul. Oke, kalau Abdul tampil memberikan sambutan and nobody give positive response, how do you feel? Jujur kecewa coach, maksudnya gini, Heeh, lebih kesedih aja gitu kayak heeh, eh kayak saya udah kasih all out di situ tapi ternyata kurang dapat respon yang bisa dibilang setimpal lah ya. Cuman heeh, kita balik lagi ke kewajiban, kita balik ke kewajiban yang mana I must give a speech gitu ya. Saya harus heeh, kasih heeh, pembukaan dulu, heeh. tanggung jawab saya ya udah saya jalanin aja gitu coach. Oke, jadi pada saat signifikannya kecewa, yang membuat Abdul tabah adalah accountable-nya ya Abdul ya? Betul, didorong tanggung jawab. Didorong tanggung jawab ya. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian talented people, bagaimana bahwa our top 10 talent itu akan selalu berinteraksi satu sama lain. Tadi yang Abdul jelaskan bahwa si yang bisa diberikan itu pada saat dia memberikan sambutan dan mendapatkan respon positif, namun sebaliknya pada saat mereka tidak mendapatkan respon positif, ada sedikit kekecewaan, tapi yang membuat Abdul tetap menjalankan justru karena rasa tanggung jawab ya. Oke, sekarang Abdul biasanya selama jadi ketua nih, apa respon yang sering di feedback yang mungkin diberikan oleh timnya Abdul? Abdul, lo tuh gini sih gitu. Oke. eh Satu dan beberapa hal yang saya sering dapatkan omongan-omongan dari tim saya adalah Abdul itu orang emosian. Abdul itu orang emosian dan cuman fokus kepada jalan atau enggaknya, atau sukses atau enggaknya, ada masalah atau enggaknya gitu. Tapi Hmm. kayak what do you feel itu Mm-mm. semuanya saya harus dibantu tim saya gitu. Kebanyakan soalnya yang saya tanyakan kayak gitu coach. Nah, Mm. itu benar my journey apa bisa dibilang perjalanan saya menjadi ketua BEM itu tadinya saya orang yang kayak gitu benar parah banget deh coach. Pertama-tama bulan pertama saya jadi ketua tuh kalau misalkan ada laporan dari departemen atau biro saya itu yang hal-hal yang saya tanyakan tuh terkait hal-hal administratifnya aja gitu. Makanya mungkin impression orang-orang ke saya tuh wah Abdul orang kayak gini banget mana emosian lagi kadang-kadang kalau misalkan Mm. saya ada yang salah atau kita harus perlu diskusi kadang-kadang harus ada emosi dulu dari Abdul gitu. Jadi kayak gitu sih Emosinya tuh coach. gimana Abdul? Kayak contoh di mana kok ini bisa kayak gini sih? Apa yang salah? What went wrong gitu. Kayak Hmm. pertama sih kayak gitunya dulu ya coach ya. Kayak mungkin rasa di mana kalian bisa berbuat, maksudnya bisa bertindak lebih tapi kurang gitu. Oke. Harus jadi Bapak Ibu sekalian atau ada rekan-rekan Abdul yang ada di sini ya, bahwa Abdul bukan emosian itu adalah salah satu bentuk ekspresi Abdul yang talenta teratasnya lebih banyak didominasi oleh merah dan biru. Jadi Abdul bukan orang yang pandai mengungkapkan rasa, feeling gitu ya Abdul ya, lebih awkward gitu ya Abdul kalau harus Betul, mengungkapkan apa yang Abdul rasakan. Karena betul. memang talenta kuningnya Abdul bukan menjadi dominan Abdul. So it's not your fault. That's you are special. Kekuatannya Abdul itu adalah pada saat melakukan eksekusi dan dorongan untuk berprestasi. Nah, biasanya proses pengambilan keputusan seperti apa Abdul? Oke, kalau pengambilan keputusan nggak jauh beda ya coach ya sama kayak tadi kita diskusi. Pastinya tuh paling gampang ya coach ya, paling gampang dan menurut saya eh, paling nggak menimbulkan masalah baru adalah gini, siapin secari kertas atau notes gitu ya. Kalau memang perlu, kalau memang agak sedikit rumit gitu. Kalau nggak perlu nggak masalah, siapin secari kertas,
catat semua pendapat orang yang orang yang didiskusi itu, terus kemudian kita bahas plus minusnya. Seperti itu Coach, simpelnya. Oke. Kalau boleh dikatakan Abdul orang yang cepat mengambil keputusan atau orang yang perlu waktu dalam mengambil keputusan? Mbak, justru kebalikannya, saya sangat-sangat perlu waktu gitu. Makanya diskusi itu penting buat saya, karena kalau cuman kayak sendiri, itu menurut saya nanti makan waktunya lama banget Coach gitu. Oke, baik. Kenapa Abdul memerlukan waktu gitu ya untuk mengambil keputusan? Kalau kita lihat dari Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook, Abdul ini tipikal heavy thinker, pemikir yang sangat berat. Wah. Pertama, talentanya adalah intuitif. Intuitif itu bagaimana menyatukan hal-hal yang bersifat acak gitu ya, agar bisa menjadi sebuah data. Kemudian yang kedua, Abdul juga logical. Jadi bagaimana intuitif dan logical berpikir secara acak dan berpikir dengan data itu dua-duanya menjadi kekuatannya Abdul. Sehingga semakin banyak informasi, maka Abdul memerlukan waktu untuk mencerna apa yang digunakan dengan intuitifnya dan dengan logikalnya. Dan Abdul juga adalah orang kontekstual. Jadi Abdul akan mengumpulkan informasi-informasi masa lalu untuk menjadi referensi dalam mengambil keputusan di saat ini. Jadi Abdul bayangkan ya yang ada di kepala Abdul. Pertama menggunakan intuitif, melihat hal yang acak, kemudian logical, melihat data dan fakta, kemudian kontekstual, melihat apa yang terjadi sebelumnya, dan itu coba diramu, dan pada saat Abdul ingin mengambil sebuah keputusan, Abdul akan sangat memperhatikan aspek resiko. Kalau keputusan ini diambil, apa dampaknya? Kalau nggak diambil, apa resikonya? Apakah yang A, apakah yang B? Itu yang ada di dalam pikiran Abdul. Sehingga mungkin yang terkesan adalah Abdul lama gitu dalam mengambil keputusan atau perlu waktu dalam mengambil keputusan. Dan kayak ada nggak sih Abdul kayak kesannya tuh Abdul tuh kayak investigator gitu Abdul. Oke, ada. Mungkin itu juga salah satu impression yang dikeluarkan oleh tim saya gitu ya, di mana kan bagus ya Coach ya. Menurut saya gini, bagus kalau misalkan semuanya itu jelas. Itu contoh, kalau misal ada program nih tanggal berapa, mau kapan, jam berapa, ini sama siapa, siapa yang ngomong, siapa yang isi dan lain-lain. Itu kan nanti kalau misalkan saya tanyakan itu ke mereka, kemudian mereka akhirnya mikir dan diputuskan di situ, akhirnya semuanya jelas Coach. Jadi nanti saat program mereka juga nggak bingung. Tapi mungkin dampak bisa dibilang tanggapan mereka ke saya tuh, oh ini apa sih kok malah ditanyain jauh lebih banyak gitu. Padahal niat saya adalah biar semuanya jelas saat acara nanti gitu sih Coach. Oke, jadi mempertimbangkan berbagai macam sisi ya, Abdul ya. Betul Coach. Oke. Nah, di sini ada dosennya Abdul nih, Bu Dr. Asri Pertiwi. Kata Bu Asri, confirm equitable-nya. Dan Bu Asri sampaikan, jadi Bapak Ibu sekalian talented people, kami melakukan research terhadap talent DNA mahasiswa YSQ Business School. Dan apa yang disimpulkan oleh Dr. Asri bahwa 42,86% mahasiswa prodi sistem informasi punya talenta aversif pada top 10 talentnya. Jadi memang anak-anak sistem informasi ini berpikir resiko ya, Bu Asri ya, terutama dalam membuat sistem. Ilmu komputer lebih tinggi 2%, namun kebalikannya dengan ilmu manajemen. Dr. Asri boleh sharing nih tentang Abdul, karena Dr. Asri bilang confirm equitable-nya. Apakah Dr. Asri ada punya pengalaman dengan Abdul sebelumnya? Silakan Dr. Asri. Baik, terima kasih Mbak Uwi. Pengalaman dekat sih enggak ya, karena memang waktu itu masa pandemi ya, Abdul ya. Jadi kita tuh jarang jumpa jumpa tatap muka langsung lah, gitu. Cuman yang sepengalaman saya dengan Abdul ini, Abdul tuh menganggap sama gitu semua orang. Jadi saya bilang, oh pantas ya equitable-nya di atas. Jadi sama rata, semua orang itu sama rata gitu. Gitu sih Mbak Wi yang saya lihat ya. Tapi kalau untuk interaksi langsung gitu, saya sebenarnya belum pernah benar-benar masuk ke kelas, karena waktu itu kalau nggak salah tuh Abdul itu kelasnya itu ini ya, pertama kali pandemi ya, nggak pernah
nggak Betul. pernah online, nggak pernah offline ya dari semester 1 kan ya? Saya belum pernah diajar sama Bu Asri secara offline, belum. Belum pernah Mbak Wi. Cuman saya Oke, tahu karena Abdul ini adiknya Ane, oke. angkatan 1. Ya, Oh, jadi Abdul nih kakak beradik kuliah di SQ Business School ya, Abdul ya? Lebih ke sepupu sih, Sepupu, oh oke. sepupu, iya. sepupu. Jadi saya ini kenal juga sama kakaknya gitu. Oke, baik. Ngajarin Asri iya, cuma boleh nggak tatap muka. boleh di-sharing hasil riset talent DNA-nya untuk mahasiswa YSQ Business School seperti apa? Apa yang menarik mungkin buat Bapak Oke, Ibu talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook? oke, dari risetnya sementara nih ya, hasil sementara ya. Risetnya itu ini untuk untuk ISQ Business School ya. Memang kita melakukan riset untuk talenta DNA, untuk nanti karirnya mereka seperti apa, itu bagusnya di EBS tuh seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi sekitar 42,86% mahasiswa prodi sistem informasi yang saat ini kita risetnya baru di EBS saja. Itu talentanya paling dominan tuh aversif Hmm. yang paling tinggi. Tapi aversif ini nomor 2, yang paling tinggi itu sebenarnya signifikan. Wow. Hanya signifikan tuh hampir seluruh prodi. Jadi talenta tertinggi di seluruh prodi di EBS itu sistem informasi, manajemen dan ilmu komputer itu adalah signifikan. Tapi yang membedakan adalah talenta yang kedua, yang tertinggi keduanya itu adalah kalau di SI dan ilmu komputer itu adalah aversif. Mungkin karena kalau di ilmu komputer itu kan ada ini ya, kita mesti ngoding gitu loh, kayak waspada Hmm. dengan resiko terjadi kegagalan dan error di Kalau salah komputer gitu. coding bisa berbahaya ya, Bu ya? Iya, Outputnya. mungkin seperti itu gitu. Sedangkan kalau di manajemen dia bukan di aversifnya. Oke, eh Seperti itu sih. Gitu. Nah, baik. nanti mungkin bisa jadi kalau di prodi teknik gitu, bisa jadi aversifnya mungkin yang paling tinggi mungkin. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Dr. Asri. Nanti kita tunggu risetnya terhadap talent DNA dan bagaimana dampaknya terhadap keberhasilan studi di YSQ Business School ya. Oke, Abdul itu sering nggak enakan dan selalu melihat resiko ke depan, kata Mbak Weni. Oke, Mbak Weni, boleh dong kasih sharing pengalaman dengan Abdul, apa yang Mbak Weni amati tentang Abdul? Jadi Mbak Weni ini adalah wakil ketua 3 di SQ Business School yang mengelola kegiatan mahasiswa. Mbak Weni bisa open mic mungkin? Apa Ya, Coach kesan-kesannya Uwi terhadap Abdul hadir. ini? Ya, Coach Uwi. Pagi. Pagi. Oke, sedikit aja kalau interaksi sama Abdul. Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam Mbak Wen. Abdul ini anak yang manis dan sangat responsibel, sangat bertanggung jawab Mbak Wi. Jadi kalau kita memberikan arahan sama Abdul, Abdul itu pasti menjalankannya. Dan kalau misalnya kita lagi diskusi, ada teman-temannya yang berbeda pendapat, Abdul pasti diam dulu dan dia berusaha untuk tidak membantah karena dia kayaknya harmoninya kuat banget tuh. Terus selalu kalau dikasih arahan, dikasih satu case atau satu nggak perintah ya apa ya, arahan lah ya. Dia tuh selalu berpikir, terus nanti kayaknya gini nih. Kalau kemarin tuh gini soalnya itu tadi karena dia belajar dari masa lalunya dia dan bisa ngelihat resikonya nanti kayak gini nih karena kemarin kita kayak gini nih guys gitu. Dia udah tahu tuh kira-kira ke depannya seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Wi, tapi dia memang sangat bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan sama Abdul. Good job Abdul. Betul, Mbak Wen. Terima kasih ya Mbak Weni dan Abdul tadi yang disampaikan oleh Dr. Asri, oleh Mbak Weni gitu ya. Dan karena nomor satunya intuitif, kata Dr. Asri nanti kayak gini nih gitu.
Jadi kayak sebelum terjadi, Abdul sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, walaupun datanya belum terlihat dengan pasti. Gitu ya, Abdul ya? Betul, betul. Oke, video boleh balik ke slide sebelumnya, dan sekarang kita mau lihat nih, apa yang perlu Abdul waspadai. Boleh Abdul dibaca? Oke, di bottom talents atau hal yang perlu Anda perhatikan, yang pertama nih, Anda bukan seseorang yang secara alami mempelajari dan menguasai hal baru, memberikan ide dan terobosan baru, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus. Ada pengalaman dengan bottom talent-nya Abdul? Oke, terkait bottom talent sendiri ya Coach ya. Karena menurut saya forgiving itu yang paling bawah, karena menurut saya kesalahan orang ya udah gitu. Saya nggak mau urusan, tapi juga saya ya udah saya nggak mau saya dibodohin lagi atau saya kena lagi gitu ya Coach ya. Maksudnya lebih ke belajar. Kenapa forgiving itu yang paling bawah gitu? Kenapa saya susah untuk memaafkan? Karena untung-untung di saya gitu Coach, daripada ntar saya lebih ke sifatnya memaafkan, ntar dia mengulangi Beresiko kesalahan ke depan. lagi gitu. Ya, Abdul lebih khawatir lagi nanti resiko yang akan terjadi ke depan ya Abdul, karena aversif dan kontekstualnya bekerja. Nah, itu kan terhadap orang lain. Kalau terhadap kesalahan yang pernah Abdul lakukan, how do you feel? Itu juga sebetulnya susah ya Coach ya, karena mungkin lebih ke seharusnya bisa lebih baik gitu. Seharusnya bisa lebih. Itu sih yang mungkin ngedorong saya untuk susah maafin gitu sih. Move on ya dengan apa yang pernah dilakukan. Jadi Abdul, forgiving itu bukan hanya kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian juga talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook. Pada saat kita forgiving itu ada di bottom, sometimes atau almost all the time, itu juga bagaimana kita hard to ourselves. Kita keras sama diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita tetap mengingat kesalahan itu dan kita tidak ingin terjadi kembali ya. Oke, Abdul, kita udah lakukan analisa nih terhadap karirnya Abdul. Kira-kira dengan talentanya Abdul itu cocoknya bekerja di bidang apa? Abdul mau tahu nggak? Oh banget Coach, bisa jadi Oke. prospek karir saya juga soalnya. Iya. Oke, boleh Widya ditampilkan. Nah, ternyata Abdul salah satunya adalah teknologi informasi tuh. Jadi Abdul sekarang udah berada di prodi yang tepat, yaitu di sistem informasi. Karena Abdul ini adalah suka sekali dengan pengorganisasian, menjaga akurasi, menetapkan prosedur, mengorganisir data. Kemudian Abdul suka membuat yang tadinya nggak ada menjadi ada. That's why you enjoy making a project ya, new project. Dan Abdul adalah orang yang suka meneliti, mengeksplorasi ide, mengurai masalah yang kompleks dengan cara observasi, investigasi, maupun eksperimen, serta mendalami fenomena menarik dengan rasa penasaran. Itu adalah hal-hal yang Abdul suka lakukan. Menjaga akurasi, menetapkan prosedur, kemudian mengobservasi, menginvestigasi. Nah, oleh karena itu, Abdul ini sebenarnya mungkin selain teknologi informasi, juga sangat tepat apabila berkarir di bidang manufaktur dan produksi, kemudian teknik dan konstruksi, keuangan, akuntansi dan investasi, serta hukum dan keadilan. Mungkin nanti ke depan, Abdul bisa kombinasikan nih Abdul membuat teknologi informasi di bidang keuangan, akuntansi, dan investasi, atau bahkan teknologi informasi di bidang manufaktur dan produksi. Karena itu adalah dua area di mana Abdul bisa sangat menikmati. Kenapa? Karena hal yang mudah Abdul lakukan adalah mengoperasikan angka dan menganalisa data, bekerja dengan menggunakan kecerdasan mekanikal, koordinasi fisik, dan mengerjakan tugas yang memerlukan kemampuan matematis. Jadi kalau bekerja dengan kemampuan otomatis, menganalisa data, maka itu akan sangat mudah dilakukan oleh Abdul. Dan yang hal istimewa yang bisa Abdul lakukan kalau Abdul menjaga keteraturan, rutinitas dan sistem yang berjalan, menaati aturan, dan menganalisa informasi yang bisa bermanfaat.
Oleh karena itu, Abdul bisa memperkaya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan mencari informasi. Nah, gimana Abdul dengan karir ke depan? How do you feel about it? Oke, sebetulnya saya cukup senang ya Coach ya di sini. Pertama karena memang teknologi informasi muncul, maksudnya karena memang suatu hal yang saya sedang dalami sekarang nih Coach, yang sekarang saya dalami itu kan teknologi informasi. Cuman salah satu hal lagi yang buat saya senang adalah di poin kelimanya Coach, di hukum Apa dan tuh? keadilan. Oke. Kenapa? For your information, dulu sebelum saya akhirnya memutuskan untuk ke ilmu teknologi informasi, jujur saya pengen jadi seorang JPU Coach, jaksa JPU itu penuntut apa? umum, jaksa penuntut umum. Oh, jaksa penuntut umum. Ya, dulu itu Masya sebenarnya Allah. sedikit visi saya, dan kalau misalkan hukum dan keadilan ini ada gitu ya, jujur, wah ternyata masih belum begitu pupus gitu ternyata dari Hmm. kehidupan saya. Saya masih bisa praktekin ke hal itu juga ternyata seperti itu Coach. Mungkin Abdul bisa membuat sebuah aplikasi untuk hukum dan di bidang hukum dan keadilan. So you can combine your teknologi informasi dan hukum dan keadilan ya Abdul ya. Tuh. Oke, baik. Terima kasih waktunya Abdul pagi hari ini, diskusi yang sangat menarik, dan Bapak Ibu sekalian juga talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook Live. Kita melihat dari diskusi kita bersama Abdul pagi hari ini, bagaimana sebenarnya kombinasi dari 45 talenta itu bisa mengarahkan kita kepada bidang karir yang akan kita nikmati ke depan. Dan bagaimana dengan talenta ini kita bisa mengembangkan setiap mahasiswa dan tidak menyamaratakan semuanya antara satu dan yang lainnya. Dan itulah kelebihannya berkuliah di ISQ Business School ya Abdul ya. Sudah tahu talent DNA-nya dan dosen-dosennya juga kenal di setiap mahasiswa karena talent DNA-nya. Sebelum saya tutup, Abdul ada yang ingin disampaikan gimana? Yang saya pengen sampaikan sebetulnya jujur Coach, sedikit kaget gitu. Sedikit kaget kenapa? Karena eh, untuk yang tadi di halaman terakhir itu, karena memang saya juga baru tahu, saya belum lihat sebelumnya gitu ya. Jujur, wah ternyata cukup akurat gitu ya. Karena tadi belum lihat sama sekali, dan ternyata kalau ini kan mungkin top 10 talents DNA karena memang saya juga dapat gitu ya via email. Saya lihat gitu. Tapi kalau yang ini saya belum lihat sama sekali, dan ternyata hasilnya cukup terkait saya Menggambarkan gitu. Abdul. Iya betul. Wow, thank you Abdul. Terima kasih, terima kasih. Have a nice weekend and I see you at campus tomorrow insya Allah. Saya Oke, Coach. kembalikan kepada Widya. Silakan Widya. Ada 3 manfaat. Oke, terima kasih Coach Uwi dan Abdul. Untuk lebih mengetahui lagi manfaat talent DNA, kita saksikan video dari Dr. Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam videonya melalui talentdna.me atau scan barcode berikut yang ada di slide. Oke,
Siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Silahkan ketik saya pada kolom chat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Dan siapa Bapak Ibu yang ingin dapatkan spesial kabar gembira? Ketikkan saya pada kolom chat. Nah, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top 10 talent nih. Apa yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Oke. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang baru mengetahui top talent DNA-nya dan ingin mengetahui full 45 talent, Bapak atau Ibu dapat melakukan top up special price senilai 335.000. Oke. Nah, sementara bagi Bapak atau Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan 45 talent full report dengan harga spesial 500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Nah, ada yang spesial lagi nih Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP SMA atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir. Seperti tadi Abdul ya, untuk mengetahui report karirnya dan memaksimalkan potensi, Bapak Ibu bisa mendapatkan special price 750.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya gimana? Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke. Kemudian kami juga ada promo khusus nih Live Tools Talent DNA. Tes Talent DNA top 5 hanya dengan 99.000. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik. Kuota terbatasnya hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Oke, silakan ya Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini, atau dengan menghubungi ada nomor WA-nya di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat di pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Oke. Dan kami juga punya kabar gembira nih bagi para pasutri. Silahkan bergabung pada program perdana kita Samawa Area pada hari Sabtu 11 November jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Hanya dengan investasi 99.000 per orang atau 198.000 per pasangan. Yang diselenggarakan offline nih Bapak Ibu di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar untuk secara mendalam memahami pasangan masing-masing dengan talentanya. Oke, program ini sangat direkomendasikan bagi para pasutri ya. Jadi silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke. Baik, nah sekarang Bapak Ibu, sekarang waktunya giveaway untuk satu pemenang free Live Tools Talent DNA. Dan pemenangnya adalah ini dari Bapak Aris Setia yang join di Facebook sebagai pemenangnya, dan silahkan memberikan nomor telepon melalui personal chat ya kepada saya untuk mendapatkan satu Live Tools Talent DNA senilai 165.000. Oke, silahkan ya Bapak Aris Setia yang join di Facebook, silahkan memberi nomor WhatsApp-nya ke saya melalui personal chat. Oke, selamat kepada Pak Aris Setia. Oke,
Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi bahwa hari ini akan diadakan kembali webinar Talent DNA Special Edition jam 9 pagi sampai jam 10.30 bersama Talent DNA Coach Putri Pamela dengan bintang tamunya Ibu Halinda Anas dan Mbak Anissa Rahadian dengan temanya Duo Wonder Woman. Oke, silahkan boleh diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan juga keluarga. Oke, talented people, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan ya kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Dan tidak lupa saya juga akan memberikan sebuah pantun penutup untuk acara kita pagi ini. Makan sukun di atas tikar. Oke. Minum jus dondong campur papaya. Kalau mau rukun kayak si Gestar, cepetan dong isi talent DNA-nya. Oke, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pagi ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential.